Kita dituntut Tuhan ada tiga rapor, ya. Kita harus ada rapor dengan Tuhan, yaitu kita harus beribadah berkumpul, baru kita harus memberitakan Injil. Ini diperintah harus, ini ada 3 bagian ini. Ketiga, kita harus berdiakonia, berbuat untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan memberi, ya, dengan berbuat, berkorban. Itu harus. Tidak mungkin beribadah kalau Anda tidak mau berkorban, dan tidak mungkin diterima Tuhan kalau Anda berkorban tapi tidak mau beribadah. Ini harus 3 ini harus ada catatan yang dihitung Tuhan, dinilai Tuhan, ada penilaian, yaitu koinonia, apalagi marturia dan diakonia. Jadi koinonia itu beribadah. Beribadah yang bagaimana? Saudara, ibadah ada di dalam firman Tuhan Matius 15 ayat 14. Coba kita baca. Ini masalah beribadah, koinonia dulu, ya. Baru kita datang kepada penginjilan, marturia, baru kita datang kepada diakonia. Supaya 3 ini kita harus lakukan dengan benar. Tidak bisa 2 benar 1 tidak. Tidak bisa 1 benar 2 tidak. Tidak bisa. Ini harus 3 selaras. Kalau tidak dapat bagian Anda, saudara. Ini harus dituntut oleh Tuhan. Ini perintah. Makanya kita bedakan perintah dan karunia, ya. Haleluya. Nanti kita dapat lihat di sini mana karunia, mana yang harus. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Berarti ada yang buta menuntun orang buta. Ini firman Tuhan, ya. Orang buta bisa menuntun orang buta. Awas yang kena di pemimpin buta. Dua-dua buta, jadi buta. Jadi baru kita lihat Markus 7 ayat yang ke-7. Markus 7 ayat yang ke-7. Ini kita bilang versi ibadah, supaya kita tidak salah, ya. Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Yang saya mau ambil sini garis bawah ini, ada ibadah percuma. Jadi saudara, ibadah ternyata ada yang percuma. Ini bukan Ibu Lance yang katakan, tapi ini firman Tuhan. Saya mau buka sebuka-bukanya firman Tuhan, ya saudara. Makanya saudara, kita firman Tuhan katakan harus memperhatikan pemimpin juga. Ini penting. Kita tidak usah lihat terlalu melihat kesalahan orang lain. Perlu kita mendoakan, tetapi kita jangan juga ibadah yang percuma. Ini hari-hari ini saudara, kita harus serius dengan semua yang benar. Beribadahlah yang benar, saudara. Memberitakan Injil yang benar, dan memberilah yang benar, berkorban yang benar. Jemaat yang kita bimbing kita harus dewasakan. Kalau dia tidak dewasa, saudara, dia celaka kalau Tuhan datang. Haleluya. Dewasa jemaat bukan kalau pinter. Mau lihat jemaat mah, dia jemaat itu sederhana, rendah hati, lembut hati, itu dewasa, ya. Haleluya. Seperti Ibu Siska, rendah hati, lembut hati, bisa disinggung apapun tetap ketawa, luar biasa, ya. Haleluya. Jadi saudara, Injil ada 2, Injil manusia dan Injil roh. Galati katakan, aku memberitakan bukan Injil manusia. Injil benar, Injil yang banyak ditolak, itu Injil. Injil banyak ditolak. Banyak dunia ini menolak. Yesus itu banyak yang menolak, ya. Haleluya. Karena Yesus punya kemauan, keinginan itu. Kebanyakan dunia tidak mau, ya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk kepada penginjilan. Saudara, kita harus bedakan mana karunia, mana yang perintah. Menginjil itu perintah. Di mana itu perintahnya? Markus
16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 2 saja, tidak ada lebih. Beritakan Injil. Dengar baik-baik saudara ya. Lalu Yesus memerintah ini kepada mereka, amanat agung ini. Pergilah ke seluruh dunia. Bukan berdiamlah di tempat, pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Matius 28 apa dia katakan? Kita lihat. Ini perintah-perintah semua. Matius 28 ayat yang ke-19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan, bukan jadi pinter. Saudara, Yesus katakan pergi kasih jadi. Jadikan, jangan cuma pergi bicarakan, tapi jadikan, kasih orang jadi. Ini bukan hal yang mudah. Kita aja di sini berapa yang jadi, cuma berapa. Yang lain pergi sulut berdoa tapi tidak jadi. Anda lihat sulut berdoa, lihat di lutut. Itu sulut berdoa asli kalau lihat di lutut. Karena kita punya lutut semua bercak. Karena berlutut berjam-jam, ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita lihat, pergilah, jadikanlah. Kira jadikan orang itu bukan cuma sekedar doa, terima kasih Tuhan saya sudah mau tidur, Tuhan sudah lindungi dan kami mau tidur, bangunkan kami dengan sehat, sudah, amin. Itu lutut tidak akan lecet, saudara. Tidak lecet lututnya itu. Tapi berdoa kita berjam-jam, saudara. Kita bukan berdoa, kita bukan sarang penyamun, tapi kita rumah doa. Rumah doa itu rumah doa yang benar-benar, saudara, menyalipkan ini daging, saudara. Terkuras-kuras ini daging kalau berdoa, saudara, ya. Jam 4 pagi kita 2 jam sudah di kaki Tuhan. Ya, saudara, dan ini karena apa? Mau kasih jadi mereka. Buat mereka jadi itu kerja keras, doa keras, bukan sekedar. Haleluya, saudara. Jadi ini mau buat, menjadikanlah mereka muridku, ya. Mau kasih jadi murid, saudara, ya. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dan ajarlah mereka, bukan biarkanlah mereka, ajar. Anda ajar mereka, bukan semua yang mau diajar, bukan sedikit yang mau berontak, saudara, ya. Haleluya. Makanya ini ada guru di sini, Ibu Rita, ajar anak tahu baca dan anak sudah pinter berhitung di kelas lanjut, itu bukan sama. Jadi mau belajar yang bagaimana, harus cara duduk, cara apa, itu bukan gampang, saudara, ya. Haleluya. Ini orang-orang belum bisa tersinggung, apalagi yang selama masih tidak bisa disinggung. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus menjadi pemberita kabar baik, ya. Karena di dalam Markus 1 dia katakan begini, saudara. Ayat 14-15. 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Tuhan. Ayat 15. Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan surga sudah dekat. Dengar baik-baik. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini mesti kasih percaya orang kepada Injil, saudara. Injil ini mau kasih orang percaya. Haleluya. Bukan Anda panggil orang untuk datang percaya kepada komunitasmu saja.
Jadi kita hanya jadi pakar rohani dan jadi makar. Oh, makar, merusak undang-undang firman Tuhan. Kalau negara ada revisi undang-undang, ya iya, karena negara dunia ini tidak sempurna. Tapi kalau negara kerajaan surga itu tidak bisa dirubah. Jangan jadi makar. Oh, kan Tuhan bilang begini, kan boleh begini, boleh begitu. Dia copot sini, ayat ikut dagimu. Hati-hati saudara. Tuhan tahu, ya. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Jadi memberitakan Injil bukan begini saudara. Ibu Lance itu karunia. Kalau kita bukan karunia itu, enggak. Beritakan kebenaran itu bukan karunia, itu perintah. Bedakan saudara. Siapa saja harus bersaksi tentang kebenaran. Di mana? Di kendaraan. Mungkin kondisi berbeda, ya. Situasi kondisi berbeda. Tetapi semua harus beritakan ini kebenaran. Amin. Bukan karena kita bukan pemberita, bukan karunia, jadi kita berdiam saja. Tidak bisa saudara. Di mana saja Anda harus saksikan, seadanya Anda tahu tentang Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau Anda ketemu orang yang perlu didoakan, jangan tunggu gini. Tunggu, telepon Ibu Lance. Di mana Ibu Lance? Ya sudah mati dulu orang ini, baru kamu tunggu Ibu Lance. Kalau Tuhan perintahkan waktu itu karena kuasa dari Tuhan, bukan dari Ibu Lance. Amin. Kalau Tuhan sudah taruhkan Anda di depan, berarti Tuhan akan berikan kuasa kepadamu. Jangan kau tolak, saudara. Itu Anda akan bersalah kepada Tuhan. Siapa saja minta doakan kepada kamu, minta pelayanan, layani. Kecuali Anda calling langsung ketemu, atau Ibu Lance, sementara Anda bercerita Ibu Lance sementara di jalan mungkin. Tapi kalau telepon tidak bisa atau apa jauh, layani langsung dia. Pasti mujizat akan terjadi. Karena yang punya kuasa Tuhan, bukan Ibu Lance. Haleluya. Anda bisa mengecewakan Tuhan itu kalau Anda tolak saudara. Ya, haleluya. Itu mendukakan Roh Kudus. Kalau ada orang celaka, tunggu, sudah terkapar, tunggu. Di mana Ibu Lance? Panggil. Ibu Lance. Ini celakanya di Maumbi, Ibu Lance ada di Malalayak. Tunggu. Orang sudah meninggal. Itu nggak bisa, itu mengandalkan manusia, tidak bisa itu ya. Di Tuhan, ini kita harus beritakan Injil. Beritakan Injil itu bukan karunia atau talenta, tapi semua dikasih talenta itu. Baru ketiga, habis beritakan Injil, berarti kita mau beritakan kabar baik, kita mesti jadi orang baik dulu. Bagaimana kita mau beritakan sedangkan kita ini tidak baik? Bagaimana kita mau beritakan kebenaran sedangkan kita tidak benar? Bagaimana kita mau bilang orang itu sabar sedangkan kita tidak sabar? Bagaimana kita mau kabarkan orang itu jujur, kita tidak jujur? Bagaimana kita mau kabarkan orang itu harus rendah hati, kita ini tidak bisa rendah hati? Bagaimana kita kasih berdamai orang, kita sendiri tidak bisa berdamai? Periksa diri, kita harus menjadi penyinjil. Jadi kita ditekan, harus hilangkan yang tidak benar dalam diri kita, baru kita beritakan Injil. Amin. Haleluya. Ketiga, kita datang ke diakonia. Nah, ini diakonia. Jangan, saya pernah lihat ada begini. Saya mau tanya Tuhan, berapa saya mau berikan ini uang? Angkat tanganmu. Berapa kamu mau berikan? Tanya Tuhan. Saudara memberikan, kalau Anda tanya Tuhan, Anda berikan kepada Tuhan. Anda tanya Tuhan. Tuhan nanti mau ambil dari mana, sedangkan Tuhan yang kasih. Justru pemberian itu Tuhan lihat dari standar pemberian hatimu kepada Tuhan. Amin. Bagaimana pemberian itu? Ini ada banyak yang banyak yang sangat mistake saudara ya. Kenapa? Kalau mau memberitanya Tuhan, memberi itu dari Anda. Di sini Tuhan akan tolak ukur dari pemberianmu. Tuhan bilang, aku akan memberikan lipat kali ganda. Tuhan mau lipat dari mana? Kalau Tuhan tidak tahu mana mau kamu beri berapa? Masa memberi ke Tuhan, Tuhan yang bilang? Bagaimana itu saudara? Bagaimana Tuhan bisa ukur pemberi hatimu kalau Tuhan yang bilang? Itu salah. Saya katakan itu salah. Memberi bukan karena Tuhan mau lihat hatimu memberi. Tuhan izinkan Elia itu sampai di tempat janda Sarfat, janda miskin, Elia.
Tuhan mau lihat janda ini mau kasih makan ini hamba Tuhan atau tidak. Bukan Anda bilang begini, tunggu tanya Tuhan dulu, boleh mau kasih makan Elia enggak? Tapi spontan dia tergerak untuk memberikan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Karena dia hamba Tuhan, saya ingin rela memberi karena dia hamba Tuhan. Kalau bagaimana Tuhan mau lihat standar Anda pelit, bagaimana Tuhan mau Anda suka memberi dan pelit, itu semua ada ukuran. Ya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Jadi sampai situ saudara kita lihat ya, jadi diakonia itu memberi itu bukan dar karunia, tapi memberi itu harus standar hatimu memberi kepada Tuhan. Jangan Anda pikir, aduh dia karunia memberi. Memberi itu semua bukan karunia. Kita harus memberi. Anda tidak memberi tidak bisa diberi. Sesuai Anda beri, di situ Anda hitung. Tuhan hitung bagaimana mau lipat kalau Anda tidak beri. Kalau Anda beri sedikit, pasti Tuhan jujur, Tuhan ini benar. Tuhan penuh kasih, tapi kasih tidak keluar daripada keadilannya. Tuhan itu maha adil, dia harus keluar dari standar firman. Dia Anda memberi sedikit akan menuai sedikit, memberi banyak menuai banyak. Bagaimana Tuhan mau kasih banyak kalau Anda beri sedikit? Berarti Tuhan tidak adil. Bagaimana Tuhan mau balas sedikit kalau Anda beri banyak? Berarti Tuhan tidak adil. Tuhan yang maha adil, kalau Anda beri banyak, dia akan balas banyak. Beri sedikit akan balas sedikit. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Jadi saudara, awas ibadah pertama. Hati-hati kalau Anda cuma beribadah berdasarkan liturgi, ibadah rutinitas, tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan. Kegiatan-kegiatan agama yang jangan terlalu lelah dengan kegiatan-kegiatan lahiriah agama seperti Petrus tadi, sehingga Anda sudah tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Doanya sudah tidak benar karena Anda sibuk mungkin goreng pisang, jual untuk dana, apa itu semua bukan urusan intim, bukan urusan roh. Itu Anda melayani dan kelihatan melayani Tuhan, tetapi bukan melayani pribadinya Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tapi bukan melayani pribadinya Tuhan. Ya, haleluya. Malah itu saya boleh katakan itu terlalu ketakutan. Padahal orang yang Tuhan sayang, yang intim dengan Tuhan, Tuhan siapkan tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Beritakan Injil, periksa. Para penginjil periksa diri. Nanti bisa-bisa Anda diperhadapkan yang Anda tidak bisa buat dan orang datang kepada Anda. Ibu, saya lagi gak enak dengan ini, tapi saya susah mengampuni dia, Bu. Anda mau kasih contoh apa kalau Anda tidak mengampuni orang juga? Anda tidak bisa, jadilah pelayan pembohong. Ampuni ibu, ibu harus ampuni karena itu Tuhan mau kita harus mengampuni. Di samping Anda tidak mengampuni waktu Anda datang. Suamimu mungkin, siapa iparmu, mantumu, Anda tidak mengampuni, tapi Anda mau bilang ke dia, Bu harus mengampuni, Bu. Ya, tidak boleh. Sedangkan Anda berbohong, Anda menipu Tuhan bahwa Anda di rumah tidak beres. Makanya saya kalau udah bersedih, saya cari beres. Anda mau atau tidak, yang penting saya cari damai. Cari mengampuni. Saya berdamai dengan semua orang. Baru saya menjadi pelayan yang murni. Anda boleh tanya, kalau boleh tanya pada Tuhan, tanya pada Tuhan. Ibu Lance tidak ada satupun musuh. Semua kita berdamai. Kecuali mereka yang gak mau. Saya sudah bebas. Amin. Nah, makanya kalau Anda tahu siapa musuh Ibu Lance, kasih tahu, nanti Ibu Lance telepon. Itu prinsip ikut Tuhan. Ikut Tuhan punya prinsip. Ya, hal ini bukan seenak mau. Apa yang kita mau saja. Ikut maunya Tuhan, saudara. Kita ikut kehendak Tuhan, berarti saudara, kehendak Tuhan itu sangat bertentangan dengan kehendak manusiawi kita. Banyak kali Tuhan perintah yang kami tidak mampu, bahkan tidak mau, dan hanya minta kemampuan dari Tuhan. Haleluya. Seperti saya sudah katakan ya, kita harus memberi over standar untuk Tuhan. Kalau cuma standar tidak bisa. Tidak bisa masuk pada penjemputan Yesus kali yang kedua ini.
Orang-orang yang akan menjadi panitia penjemputan Yesus, orang-orang yang sudah memiliki over dari standar, harus banyak mengampuni, mampu mengampuni, saling mengasihi, saling berdamai. Makanya saya siapapun musuh, saya cari damai sampai kalau dia tidak mau ya dia, bukan saya. Saya sudah, walau mungkin saya yang salah, saya mungkin yang salah besar, tapi kalau saya datang rendah hati ke dia, saya sudah dihapus habis kesalahan saya karena saya sudah datang menyerah, merendahkan. Dia tidak mau, Anda punya salah itu jatuh ke dia pasti. Begitu. Jadi jangan main-main, saudara. Kita harus dianiaya oleh karena firman ini, saudara. Firman ini menganiaya kita, saudara. Firman ini akan menganiaya kalau Anda mau ikut Tuhan yang benar, menjadi penginjil, pemberita Injil yang benar. Siap, rela, Anda akan dianiaya oleh firman ini. Firman ini alat penganiayaan untuk daging kita. Kita lihat ayatnya, haleluya. Matius 13 ayat yang ke-20, 20-21, oke? 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi jangan terlalu itu orang-orang yang terima firman dengan gembira, saudara. Haleluya. Bisa batu, bisa tanah. 21, tetapi ia tidak berakar. Ini sulit berdoa ada banyak yang terima dengan tapi tidak berakar. Tidak. Makanya kalau mereka tanya mereka sulit berdoa, enggak. Saya tidak merasa mereka sulit berdoa karena mereka lalu di tengah ngambek lari. Bukan sulit berdoa itu. Yang sulit berdoa yang tinggal sampai telinga jadi kupingnya jadi tipis. Bisa-bisa kalau dia alat. Kalau dia bendas jadi tipis, dia tetap ada di sulit berdoa. Ya, haleluya. Jadi saudara, 20 benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya orang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, awas, ada firman mau tindas kepada kita, dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mungkin kalau enak-enak, si dipuji, dipakai, aduh, tapi awas Anda tindas ke dia, awas Anda tegur keras, apalagi aniaya. Saudara, Anda akan dianiaya oleh firman ini, ditindas. Ya, jadi siap Anda. Kalau mau dipakai Tuhan ada P2 ini, ya. Penindasan P2 ini apa? Proses. Proses ini banyak yang kalah, banyak. Ini yang banyak yang tak terpanggil, Anda mulai sedikit yang terpilih di P2 ini. Diproses. Menang enggak? Baru dipakai. Haleluya. Kalau sudah selesai diproses bisa dipakai. Amin. Jangan belum sementara diproses sudah mau dipakai. Akhirnya jadi berontrokan sini sana. Sedikit-sedikit saya dengar berantem sini, berantem sana. Haleluya. Itu karena tidak diproses. Ya, disuruh berdoa ini kalau tidak diproses yang baik, jadi takabur kalau mereka keluar. Dengar-dengar berantem sini, berantem sana, itu bukan dari sulut berdoa. Saya katakan kemarin, bukan anak sulut berdoa, jangan mengaku sulut berdoa. Sulut berdoa tidak ada berantem-berantem begitu. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Makanya saya bilang diam saja, tidak usah tanggapi, tidak usah jawab, karena nanti kita sama bodoh seperti itu. Nanti Tuhan yang lebih tahu apa maksud kita semua. Kalau Anda maksud baik, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Makanya jangan jadi manusia yang maksud jahat, pikiran jahat negatif, jangan. Kita belajar jadi selalu pikiran baik. Saya lalu kadang-kadang suka jengkel dengan orang ini, tapi dengan adanya proses-proses saya mulai mengerti. Nggak bisa. Saya sekarang mengasihi dia. Tadi malam saya bercakap-cakap dengan seorang, akhirnya tutupnya saya bilang, jangan, kita harus mengasihi dia. Ya, kita harus mengasihi.
Jangan sampai kita jadi dia yang salah, kita yang dendam, kita yang musuhi, kita yang balas. Nanti dia salah, kita kena salah. Amin. Jadi kita jadi mengasihi dia. Kita doakan. Mari kita selalu positifkan berpikir kepada dia. Saya belajar begitu sekarang. Ya. Sekarang kayak Norma, apa-apa kena Norma kamu baik. Kamu banyak korban, ya. Lihat baiknya. Nama manusia ada kelemahannya, tapi jangan lihat kelemahannya, lihat kebaikannya. Tapi kalau Anda punya baik cuma sedikit sekali, kasihan. Mau lihat di mana? Kadang ada lihat. Makanya kita harus banyak baik supaya kita bisa lihat di situ baik. Dia orangnya baik. Saya belajar begitu sekarang, ya. Saya mulai ada pikiran baru lagi pada saya lalu bilang begitu, tapi kalau orangnya saya jengkel atau memang dia keterlaluan gini-gini, tapi enggak. Sekarang saya mau belajar. Kasihan dia, kenapa dia begitu? Berarti dia kasihan, dia perlu kita topang, ya. Kalau Anda sudah berhasil dalam hal itu kesabaran, dia perlu topangan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, itulah ungkapan kami. Kami selalu ingin terus menjadi rumah doa yang bertambah-tambah di dalam positif. Biar kami berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah di dalam kami. Kami bukan sarang penyamun, kami tidak menyerahkan diri kami untuk jadi sarang penyamun, tapi kami menjadi rumah doa. Kami menjadi gandum, bukan yang lalang Bapa. Biar kami terus menjadi 5 anak darah yang pintar, bukan yang bodoh. Bapa, inilah ungkapan kami. Kami sudah memberitakan Injil dan Roh Kudus kami sudah menabur, dan Roh Kudus akan menemukan setiap benih yang keluar dari mulut hamba Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah Roh Kudus yang dikenal dengan Yesus Kristus, nama benar Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin.